Suara Bapak kurang jelas, Pak. Coba kamu sebutkan pengertian dari proses pemesinan itu apa? Proses pemesinan. Proses pemesinan itu apa? Proses Pemesinan. Ini udah Bapak jelaskan. 2 minggu yang lalu ini udah Bapak jelaskan semua ini. Apa itu proses pemesinan? Kamu ikut nggak waktu Bapak menjelaskan ini? Nggak ikut ya? Nah, ini nanti kalau ujian nggak bisa, nanti Bapak nggak tanggung jawab lagi ya. Jadi Bapak ulangi lagi. Proses pemesinan ya atau machining itu adalah proses produksi ya, proses produksi di mana terjadi gerak relatif pahat terhadap benda kerja. Jadi di situ ada namanya pahatnya atau mata potongnya ya, mata potong dari mesin itu. Kemudian dia bergerak relatif terhadap benda kerjanya. Benda kerjanya itu maksudnya adalah benda yang dipotongnya. Jadi proses pemesinan ini berhubungan dengan proses pemotongan ya. Jadi dia mengurangi dimensi dari sebuah material ya. Jadi dia memotong material tersebut. Memotongnya seperti apa ya? Sesuai dengan dimensi yang diinginkan, sesuai dengan geometri yang diinginkan ya. Geometrinya itu meliputi apa? Ada dimensi, ada kekasaran permukaan, ada bentuk ya. Jadi ada 3 geometri di situ. Ada bentuk, ada dimensinya, ada kekasaran permukaannya. Jadi kekasaran permukaan dari benda kerja itu. Nah, itu meliputi geometri dari sebuah produk atau dari sebuah benda ya, benda yang dilakukan proses pemesinan. Nah, berdasarkan dari gerak relatif tadi, di situ kan terjadi tadi gerak relatif ya, gerak relatif pahat terhadap benda kerja. Berdasarkan dari gerak relatif itu proses pemesinan terbagi atas beberapa ya. Nah, ini ada di sini ya, ada lebih kurang 7 proses ya. Masing-masing menggunakan mesin yang sesuai dengan jenis prosesnya. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi dari proses pemesinan ini, sekarang Bapak mau bertanya, apa itu yang dimaksud dengan ini? Ya, apa itu gerak relatif? Nah, ini bagi saudara yang sudah belajar fisika, umumnya pasti bisa memahami apa itu gerak relatif. Ya. Gerak relatif itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan gerak relatif? Izin menjawab, Pak. Silakan, Dina Nurani. Silakan. Ya, Pak. Gerak relatif. Gerak relatif itu merupakan gerak yang kita lihat terhadap suatu benda yang seolah-olah bergerak gitu, Pak. Jadi artinya kita apa? Kita melihat ya, melihat gerak benda lain terhadap benda yang kita jadikan sebagai referensi ya. Jadi ada sebuah benda misalnya di sini gerak relatif pahat terhadap benda kerja. Jadi yang dijadikan sebagai referensinya di sini apa? Pahatnya apa benda kerjanya? Dina? Benda pahatnya, Pak. Yang dijadikan referensinya pahat apa benda kerjanya? Kalau di sini ada kata-kata gerak relatif pahat
terhadap benda kerja. Berarti yang menjadi referensinya itu apa? Pahat apa benda kerja? Pahat, Pak. Benda kerjanya yang jadi. Benda, maaf. Jadi Oh, benda kerjanya, iya, Pak. karena di situ kan pahat terhadap benda kerja. Berarti yang menjadi acuannya itu adalah ini ya, benda kerjanya yang menjadi acuan kita ya, yang menjadi referensinya. Sedangkan pahat yang bergeraknya. Padahal mereka ini sama-sama bergerak ya, pahat bergerak, benda kerja juga bergerak ya. Tetapi yang menjadi acuan di sini adalah benda kerja. Makanya di sini gerak relatif pahat terhadap benda kerja. Nah, terhadap kan, terhadap benda ini. Di pahat ini dilihat geraknya terhadap benda kerja. Jadi berdasarkan dari gerak relatif ini, proses pemesinan terbagi atas beberapa ya. Yang pertama itu adalah proses bubut. Proses bubut atau turning ya, turning. Nah, tidak proses bubut. Kemudian proses freeze atau milling, proses gurdi atau drilling, proses scrap atau shaping, juga ada planing. Jadi scrap itu dia ada dua ya. Ada proses scrap saja, kemudian juga ada namanya scrap meja. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian proses gerinda rata dinamakan dengan surface grinding. Kemudian proses gerinda silindrik, cylindrical grinding. Proses gergaji ya atau parut, sewing atau broaching. Jadi proses gergaji itu juga merupakan proses pemesinan ya. Jadi ada lebih kurang 7 proses yang meliputi dari proses pemesinan. Kita lihat apa yang membedakan masing-masingnya ya. Kita lihat karena dia tadi berdasarkan gerak relatif pahat terhadap benda kerja itu ada dua ya. Gerak relatifnya itu ada dua, ada gerak potong dan ada gerak makan ya. Ada gerak potong dan ada gerak makan. Di mana yang dimaksud dengan gerak potong? Saudara Bapak terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar jelas. Terdengar, Pak. Gerak potong itu merupakan gerak di mana untuk membentuk permukaan baru. Karena tadi dia melakukan proses pemesinan ya, di mana pada proses pemesinan itu terjadi pengurangan dimensi. Misalnya kalau dia misalnya ini proses bubut ini dapat saudara lihat ilustrasinya, diameter awalnya ini, kemudian dia diameternya menjadi segini ya. Awalnya sebesar ini, kemudian dia mengecil. Ya, ini diameter awalnya, ini diameter setelah dia dipotong. Di situ ada namanya gerak potong. Gerak potong itu untuk membentuk permukaan baru. Jadi artinya untuk membentuk permukaan ini, permukaan yang baru ini. Ya. Satu kali dia motong itu, maka akan terbentuk permukaan baru. Jadi gerak potong itu adalah gerak untuk membentuk apa? Gerak potong apa? Permukaan baru, Pak. Membentuk Permukaan baru. Kemudian ada lagi namanya gerak makan ya. Gerak makan. Apa itu gerak makan? Gerak makan ini dia menyelesaikan permukaan baru yang sudah terbentuk. Nah, kalau dia hanya di sini saja memotong, kalau dia hanya mengalami gerak potong saja di sini aja terus. Itu prosesnya belum selesai ya. Nah, itu namanya ada gerak makan. Gerak makan itu untuk menyelesaikan permukaan baru yang dibentuk. Misalkan permukaan yang dipotong ini panjangnya adalah sepanjang 20 mm. Nah, jadi untuk menyelesaikan 20 mm itu harus ada gerak makannya ya. Gerak potong dia hanya memotong saja di bagian ini. Untuk menyelesaikannya dia harus bergerak ya. Dia harus bergerak searah translasi untuk proses bubut ini. Itu dinamakan dia dengan gerak
makan. Apa tadi gerak makan? Sebentar ya, Bapak mau nanya. Fahrul Ramadan, gerak makan apa tadi? Ya, Pak. Gerak makan itu apa tadi? Apa itu gerak makan? Gerak apa, Pak? Kamu nggak mendengar Bapak menjelaskan tadi? HP saya lagi kerusakan, Pak. Suara kamu dapat Bapak dengar. Kamu jangan beralasan. Ada Bapak lihat itu satu lagi yang mirip dengan kamu latarnya itu, Muhammad Fadil. Muhammad Fadil, kamu dengar Bapak tak? Muhammad Fadil, kamu dengar Bapak tak? Ya, Pak. Kamu dengar Bapak menjelaskan tadi? Dengar, Pak. Nah, berarti si Fahrul Ramadan pasti dengar juga. Nggak mungkin Gerak dia- makan. Ya, kamu jangan berbohong ya. Sejelas-jelas itu Bapak menyampaikan tadi, gerak potong itu untuk membentuk permukaan baru. Gerak makan itu untuk menyelesaikan permukaan baru tersebut. Ya, sudah jelas-jelas, sejelas itu. Bapak tanya tadi, terdengar? Terdengar, Pak. Ya kalau memang kamu nggak dengar, bilang saja nggak dengar. Jangan dibilang HP-nya bermasalah. Kamu berdua itu, ada kawan kamu satu lagi. Pastilah terdengar ya. Oke, Rizkon, coba diulang lagi Rizkon. Gerak potong apa, gerak makan itu apa? Coba diulang lagi Rizkon. Rizkon, Gerak makan atau apa terhadap ya Pak? gerak potong apa, gerak makan apa? Coba diulang lagi. Rizkon. Gerak potong adalah gerak mesinnya Pak. Sedangkan gerak makan adalah gerak mata pahannya Pak. Kamu nggak ada. Lagi rame kamu di sana, Rizkon? 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 Ya Pak. Kamu lagi rame di situ orang? Posisinya kamu lagi rame? Ya lagi rame Pak, lagi KP Pak. Lagi apa? Iya Pak, lagi KP. Lagi? Lagi KP Pak, lagi kerja praktek. Oh, lagi kerja praktek. Lagi kerja praktek Pak. Ya Pak. Apa, tapi ya didengarkan Bapak menjelaskan ya. Nanti kalau ujian, padahal jawabannya semua singkat. Gerak potong adalah gerak untuk membuat permukaan baru. Gerak makan, gerak untuk menyelesaikan permukaan baru tersebut ya. Ada proses pemesinan. Nah, oke. Bapak lanjutkan ya. Jadi berdasarkan dari klasifikasi dari proses pemesinan, menurut gerak relatif pahat terhadap benda kerja tadi, kita lihat pada berbagai jenis proses ini, kita lihat apa saja yang mengalami gerak potong dan mengalami gerak makan ya. Untuk proses bubut, itu yang mengalami gerak potong itu adalah benda kerjanya ya. Jadi benda kerja dari proses bubut ini benda kerjanya, ini yang mengalami gerak potong. Ya. Kenapa? Karena dapat saudara lihat pada gerak potong ini, benda kerja pada proses bubut ini dia posisinya hanya berputar saja ya. Dia mutar saja. Ini coba dilihat di sini ya. Gerak potong ini bagian yang dia mengalami putar ya, dia berputar. Nah, ini berputar semua ini. Yang gerak potongnya mutar. Dia tidak bergerak secara translasi, dia hanya berputar saja. Kemudian untuk gerak makannya itu adalah pahatnya ya, ini pahatnya, toolsnya ini. Pahatnya lah yang bergerak untuk menyelesaikan permukaan benda kerja tersebut ya, permukaan baru tadi pada proses bubut. Kemudian pada proses gurdi atau drill ya. Pada drill itu gerak potong dan gerak makannya dua-duanya dilakukan oleh pahat. Ya, dapat saudara lihat di sini gerak potongnya gerak dia, pahatnya memutar. Kemudian pahatnya juga bergerak turun ya,
untuk menyelesaikan permukaan tadi. Ya, dia potongnya ini ya, dia motongnya. Kalau dia hanya motong-motong di sini-sini saja, tentu tidak akan dapat diselesaikan sampai dia terbentuk lubangnya ya, yang diinginkan. Sehingga pahatnya juga bergerak ke bawah. Sedangkan benda kerjanya hanya diam saja ya. Benda kerjanya tidak melakukan gerak apa-apa. Nah, jadi untuk gurdi, dua-duanya dilakukan oleh pahat. Gerak potong dan gerak makannya dilakukan oleh pahat. Ya, pahatnya turun, gerak potongnya dia mutar. Ya. Kemudian untuk proses freeze milling, proses milling itu gerak potongnya juga mutar ya, putar. Gerak potongnya dilakukan juga oleh pahat. Ini pahat. Jadi pahatnya motong, pahatnya memotong, posisinya tetap di sini dia bergerak, mutar, berputar geraknya. Kemudian benda kerja yang menyelesaikan. Jadi benda kerjanya bergerak. Ini dapat saudara lihat ya. Ini ada petunjuk ini yang menunjukkan benda kerjanya bergerak secara translasi atau lurus. Ya. Jadi benda kerjanya di sini yang bergerak secara translasi. Kemudian yang berikutnya adalah gerinda, ya, gerinda rata. Nah, ini gerinda rata seperti ini, ya. Gerinda rata ini gerak potongnya juga mutar, ini gerindanya ya, mutar. Kemudian gerak makannya juga lurus, benda kerja, jadi benda kerjanya yang bergerak. Kemudian ini dia berputar aja di sini, ya, dilakukan oleh pahat. Nah, ini pahatnya di sini, permukaannya, mata potong gerindanya ya. Kemudian yang berikutnya gerinda silinder, mirip dia dengan gerinda rata, cuma bedanya dia berdiri ya, yang silindrik ini. Mata potongnya juga mata potongnya dibandingkan dengan gerinda rata lebih besar ukurannya ya, dan dia biasanya dikunci diletakkan dan dikunci di atas meja ya, atau di meja kerja. Dan yang mengalami gerak potongnya juga pahat. Ini pahatnya hanya mutar aja. Kemudian gerak makan oleh benda kerja. Jadi ketika kita menggerinda itu kan kita mengurang permukaannya. Nanti kita dorong ya. Sudah dia terpotong, kita dorong lagi sampai sesuai dengan yang ukuran yang kita inginkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah sekrap meja dan sekrap. Nah, ini kebetulan ini gambarnya Bapak ketemu ya, ada sebetulnya gambarnya, cuma nggak muat karena dia dua ya. Jadi sekrap meja itu yang bagian A ini, A. Itu yang sekrap meja, gerak potongnya itu adalah benda kerja. Sedangkan gerak makannya itu adalah pahat. Jadi dia mirip dengan proses bubut ya. Jadi yang untuk sekrap meja itu dan dua-duanya dia adalah translasi ya, gerak lurus kedua-duanya. Jadi gerak potong dan gerak makannya itu dia translasi. Jadi dia benda kerjanya yang bergerak, sedangkan benda kerjanya yang diam, sedangkan pahatnya nanti yang bergerak untuk memotong dari benda kerja. Jadi pahatnya yang berpindah, gitu ya. Sedangkan benda kerjanya hanya diam. Jadi dia memotong, kemudian pahatnya digerakkan lagi, dipotong lagi, digerakkan lagi. Jadi pahatnya yang berpindah. Ya. Sedangkan sekrap saja ya, bukan sekrap meja, ini hanya untuk membedakan saja. Dua-duanya sama, secara prinsip dia sama, cuma bedanya untuk yang sekrap gerak potongnya pahat,
Gerak makannya itu adalah benda kerja. Jadi scrub pahatnya dia maju mundur. Jadi translasinya itu dia maju mundur ya. Maju mundur, bayangkan seperti apa ya yang maju mundur? Seperti gergaji lah ibaratnya. Kan saudara menggerakkan gergaji maju mundur ya. Nah, ibaratnya dia seperti itu scrubnya. Jadi dia maju itu makan, mundurnya kosong. Maju makan, mundurnya kosong. Ya. Nah, nanti setelah dia dipotong, benda kerjanya bergerak dia. Kalau scrubnya maju mundur, benda kerjanya dia kiri kanan gitu ya. Nah, jadi benda kerjanya kiri kanan, pahatnya maju mundur. Nanti kita lihat kalau ada videonya nanti Bapak lihatkan untuk yang scrub. Untuk yang dulu di STM bagian produksi pasti itu tahu ya apa itu scrub ya. Ada yang STM produksi? Ada yang STM produksi? SMK produksi ada? Halo, nggak ada ya? Rizkon, kamu KP-nya di mana, Rizkon? Rizkon? Pak. Rizkon? Rizkon Anugrah. Saya bantu jawab, Pak. Saya bantu jawab ya, Pak. Dia di PLTA Musti Kebayang, Pak. Oh, kamu di situ juga sama? Enggak, Pak, enggak. Saya udah HP. Udah selesai. Oh. Ini karena gambarnya ada, orangnya nggak ada. Mungkin lagi ke lapangan gini. Oke. Lanjut ya. Kira-kira paham ya scrub ini ya. Karena kita sendiri juga nggak ada punya mesin scrub ya. Kemudian yang berikutnya adalah proses berikutnya itu gergaji dengan parut. Nah, kalau gergaji dengan parut di situ dia hanya ada gerak potong saja, sedangkan gerak makan itu tidak ada ya. Karena dia hanya memotong saja gergaji itu, dia tidak ada menyelesaikan pekerjaan. Setelah terpotong sudah ya. Jadi gergaji itu dia cuma ada gerak potong yang dilakukan oleh pahat, sedangkan benda kerjanya hanya diam saja. Dia pasrah aja dipotong kan, sudah terpotong selesai. Nah, nggak ada di situ gerak makan, ada cuma gerak potong. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan silakan ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Saya, Pak. Siapa? Berliano Despito. Ya, silakan. Berliano. Iya, Pak. Saya tadi HP-nya mati. Bisa yang gerinda rata sama gerinda silindrik. Gimana gerinda rata? Gimana? Terputus. Gerinda rata, gerinda silindrik. Iya, tadi HP saya mati, Pak. Jadi terputus Zoom tadi, Pak. Nah, yang ditanyakan apa? Yang gerinda rata, dan gerindra silindrik secara prinsip dia sama ya. Gerak potongnya dilakukan oleh pahat, gerak makannya dilakukan oleh benda kerja. Gerak potongnya itu dia mutar kan. Pahatnya untuk yang gerinda rata kan dia mutar ini. Mutarnya rata. Kalau gerinda silindrik mutarnya berdiri ya. Seperti ini dia. Bayangkan secara prinsip dia hampir mirip, kalau gerinda rata hampir mirip dengan proses freeze. Kalau gerindra silindrik dia hampir mirip juga dengan inilah kira-kira ya. Mirip dengan ini dia. Mirip dengan freeze, cuma dia kan matanya adalah mata gerinda ini ya. Dia matanya gerinda, kemudian ini benda kerjanya dari sini dia. Ya. Pahat. Ini pahatnya, ini benda kerjanya. Jadi benda kerjanya yang kita dorong. Terpotong, kita dorong lagi, terpotong, kita dorong lagi. Ya. Berliano tamatan dari SMU atau SMK? Dari SMK, Pak. SMK jurusannya apa? Jurusan teknik sepeda. Otomotif. Otomotif ya? Terputus. Ya,
Otomotif. Oke. Otomotif tidak belajar tentang mesin ini, mesin produksi. Tidak Pak, otomotif hanya bagian Engine saja. Apa? kendaraan bensin dan Oh iya, oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang bertanya? Ini Pak, minta dijelasin lagi Pak tentang yang gerak potong. Ada Tadi putus-putus saya Pak. Iya Pak. Yang mana? Yang mana? Pengertian gerak potong sama gerak makan Pak. Oh, gerak potong dengan gerak makan. Ya. Kalau dia gerak potong itu adalah gerak untuk membuat permukaan baru. Jadi artinya dia memotong ya, memotong sesuai dengan kedalaman potongnya. Ini di sini ada kedalaman potong, jadi dia dipotong. Ya sudah, dia motong saja ya. Dia enggak menyelesaikan permukaan tersebut, dia hanya motong. Kemudian kalau gerak makan, dia menyelesaikan yang sudah terpotong tadi. Artinya yang memotong itu dia misalkan gerak potong pada proses bubut misalkan ya, bubut ini dilakukan oleh benda kerja. Benda kerjanya dia hanya mutar saja. Dia tidak bergerak secara translasi, dia hanya berputar saja. Dia enggak translasi. Ini dia tidak bergerak gitu ya. Dia hanya bergeraknya mutar ya. Ini lambangnya ini bergerak berputar. Kemudian dia tidak bergerak secara translasi. Yang bergerak translasi apa? Pahatnya ini ya, toolsnya atau pahatnya. Jadi atau mata potongnya ini. Mata potongnya lah yang bergerak secara translasi. Jadi dia bergerak untuk menyelesaikan sesuai dengan dimensi yang diinginkan ya. Kalau misalkan dia dari 20 ke 15 atau dari 20 ke 19, artinya dia secara bertahap nanti memotong benda kerja ini dari diameter 20 ke diameter 19 ya. Pahatnya lah yang bergerak secara translasi. Jadi pahatnya bergerak untuk menyelesaikan. Ade Satrio belum pernah melihat mesin bubut? Ya. Belum Pak. Belum ya. Nanti kalau sudah ke kampus. Katanya kan sudah banyak yang ke kampus. Ade Satrio di mana? Di Bengkulu. Iya lagi di Bengkulu Pak, baru selesai ngambil KTM tadi. Aslinya di mana? Saya asli Utara Pak, Harga Makmur. Oh iya. Dekat itu, bisa pulang pergi itu. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjutkan klasifikasi berikutnya. Enggak ada, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Ini klasifikasi proses pemesinan menurut jenis perkakas yang digunakan. Nah, ini hanya apa ya? Hanya apa namanya ini? Enggak terlalu jauh berbeda dengan yang tadi. Nah, menurut perkakas itu maksudnya menurut jenis mesin yang digunakan ya, mesin perkakas yang digunakan. Misalkan mesin bubut yang digunakan adalah mesin bubut. Nama prosesnya apa? Proses bubut atau turning. Nah, mesinnya apa? Mesin bubut, lathe bahasa Inggrisnya ya. Kemudian proses gurdi atau drilling, mesinnya mesin gurdi atau drilling mesin. Kemudian scrap, prosesnya proses scrap. Ada yang scrap meja, ada yang scrap saja. Ya. Ada yang scrap saja, ada yang scrap meja. Mesinnya ya mesin scrap ya, mesin scrap meja atau planing machine atau shaping machine. Proses press atau milling itu mesinnya mesin press. Begitu juga dengan gergaji ya, mesin gergaji. Mesin cutter atau pelebaran lubang atau boring. Jadi tadi ada drilling kan? Kalau ini dia cutter atau pelebaran lubang. Di lubang yang sudah ada dilebarkan. Namanya prosesnya adalah boring ya. Mesin cutter atau boring mesin. Kemudian parut ya.
mesin parut. Gerinda, mesin gerinda. Asah, mesin asah. Asah halus, mesin asah halus. Proses asah super halus, mesin asah super halus. Kemudian juga ada proses kilap atau polishing ya, mesin pengkilap. Ya. Jadi ini hanya klasifikasinya. Untuk bukunya ya, saudara dapat mungkin bisa pinjam ke senior. Buku proses pemesinan itu karangan Taufik Rohim ya. Nah, jadi nanti saudara bisa di Prodi juga ada bukunya ya. Nah, saudara bisa pinjam di Prodi. Silahkan ya ke Prodi Mesin karena kebetulan sekarang 2020 sudah banyak yang di Bengkulu ya. Nah, jadi silahkan ke Prodi Mesin, tapi jangan rame-rame ya. Nah, nanti saudara pinjam. Silahkan ya dibaca ya bukunya ya. Oke, lanjut. Sorry. Kemudian kita masuk kepada elemen dasar dari proses pemesinan. Jadi dalam proses pemesinan itu ada elemen dasarnya dalam penentuan parameter-parameter dari proses pemesinan ya. Jadi ada beberapa elemen dasar yang dijadikan patokan dalam perhitungan proses pemesinan. Jadi dalam proses pemesinan itu kita tidak asal memberikan parameter proses ya. Jadi ada alasannya kita memberikan parameter tersebut. Ya, jadi kita harus memperhitungkannya. Misalkan kecepatan potongnya berapa gitu ya. Karena kita menggunakan mesin, jadi kita harus menggunakan mesin tersebut sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tidak boleh kita memberikan asal-asalan ya. Ini yang sangat penting ya. Ini yang sangat penting. Yang pertama itu adalah kecepatan potong. Kecepatan potong atau cutting speed dilambangkan dengan VC ya, satuannya meter per menit. Nah, ini kecepatan potong. Jadi seberapa cepat dia memotong. Karena dalam proses produksi yang diinginkan dalam proses produksi itu apa? Siapa yang tahu? Apa yang diinginkan dalam proses produksi itu? Ketika orang membuat sebuah produk itu, apa yang diinginkan? Terhadap produknya itu seperti apa? Pak Zabik, Rahmat Pak Zabik, coba dijawab. Rahmat Pak Zabik. Rahmat Pak Zabik, coba dijawab. Rizwan, coba kamu jawab Rizwan. Ya Pak. Ya Rizwan ya. Udah disuruh buat ya? Kalau menurut saya Pak, yang bagus lah Pak, murah tapi bagus Pak. Murah bagus. Nah, yang lain siapa? Gimana? Rendra, kamu maunya produk itu seperti apa Rendra? Yang berkualitas Pak. Yang berkualitas. Produk yang berkualitas tahan lama. Produk yang berkualitas. Kalau dalam prosesnya, kalau misalnya saudara menjadi produsen, saudara membuat produk, apa yang saudara inginkan dari produk itu apa? Seperti apa produknya? Bisa memenuhi keinginan kualitas konsumen Pak. Keinginan konsumen. Terus apa lagi? Ketika saudara membuat itu, saudara inginnya seperti apa? Produknya itu bagaimana? Dari segi kapasitas seperti apa? Pengennya bagaimana dari segi kapasitas? Untuk bisa mendapatkan untung yang banyak? Rivaldi Yanalseta, coba dijawab. Ya Pak. Silakan dijawab. Itu Pak, untuk mendapat
yang sederhana saja ya. Yang terbaik itu Pak. Menurut saya kita sebagai produsen. Dengarkan ilustrasi dari Bapak dulu. Dengarkan ilustrasinya. Misalkan gini, kamu punya usaha gitu. Usaha untuk yang sederhana saja, misalkan usaha kue yang sederhana. Nah, kamu punya alatnya, alat untuk membuat kuenya. Kamu sebagai produsen, sebagai pembuat kue, yang kamu inginkan apa dari produknya itu seperti apa? Kue yang enak dan berkualitas, Pak. Nah, kemudian dari segi jumlahnya bagaimana? Kamu inginnya bagaimana? Ketika membuat itu inginnya bagaimana? Jumlahnya, Pak? Sesuai dengan modal, Pak. Banyak sedikitnya, Pak. Sesuai dengan modal. Oke. Dan permintaan konsumen, Pak. Untuk ininya, untuk waktunya bagaimana? Waktu pembuatan kamu maunya seperti apa? Waktunya itu tergantung dengan kue jenis apa yang dibuat, Pak. Mungkin, Pak. Enggak, maksud Bapak yang kamu inginkan waktunya itu, waktu proses produksinya itu maunya lama atau cepat atau gimana? Atau sedang-sedang? Cepat, Pak. Hah? Cepat, Pak. Cepat ya. Iya, Pak. Kenapa? Karena jadi yang pertama itu yang produk itu misalkan gini, ada produsen kendaraan misalkan ya. Produsen kendaraan ketika dia membuat kendaraan itu kan dia sudah ada konsumen yang memesan kan, ada konsumen yang sudah memesannya, ada yang dia membuat kemudian diletakkannya dulu di gudang ya. Nanti ditunggu konsumen membeli, baru nanti dijual ya, baru nanti dijual. Jadi untuk produsen mereka menginginkan produknya yang berkualitas dan dapat selesai dalam waktu yang cepat. Dapat selesai dalam waktu yang cepat. Kenapa? Misalkan dia bisa menghasilkan produk mobil sehari 40. Harganya 500 juta misalkan satu ya. Hasilnya 40. Ada produsen lain dengan jumlah yang sama, tetapi dia menghasilkannya lebih cepat gitu ya. Waktunya lebih cepat. Kalau yang tadi dia menghasilkannya 40 itu sehari, kalau yang produsen yang satu lagi yang 40 itu cuma setengah hari atau 3/4 hari udah selesai. Jadi sehari dia bisa 50 misalkan. Artinya jika dia menjual dengan harga yang sama, tentu produsen yang lawannya tadi bisa lebih untung dibandingkan dia. Nah, jadi waktu pembuatan produk dengan kualitas produk itu itu harus dibarengkan ya, dia harus berbarengan. Jadi dia harus berbarengan. Jangan sampai produk kita berkualitas, proses pembuatannya lama, otomatis harga jualnya mahal. Orang bisa membuat dengan kualitas yang sama, jumlah produknya lebih banyak gitu ya. Dengan waktu yang sama dengan kita, jumlah produknya lebih banyak. Otomatis orang bisa menjual lebih murah dari kita. Maka konsumen akan membeli produk yang lebih murah itu. Ya, yang namanya konsumen yang diinginkan apa? Produknya berkualitas, harganya murah. Terjangkau. Harganya murah, mereka pasti pengennya seperti itu ya. Nah, makanya perlu diatur namanya elemen dasar dari proses produksi ini. Dalam hal ini kita akan membahas tentang proses pemesinan. Nah, inilah hal-hal yang mempengaruhi dalam proses pemesinan itu. Yang pertama itu namanya kecepatan potong, yang kedua kecepatan makan, feeding speed. Kemudian kedalaman potongnya, depth of cut, A dilambangkan dengan A, dengan satuan milimeter. Kemudian waktu pemotongan atau cutting time, dilambangkan dengan TC, satuannya menit. Kemudian kecepatan penghasilan gram, rate of metal removal. Jadi
Geram ini adalah sisa dari proses pemesinan ya. Sisa dari proses pemesinan. Kan proses pemesinan itu adalah proses produksi di mana terjadi gerak relatif pahat terhadap benda kerja dan menghasilkan geram sebagai sisanya ya. Di mana produknya sesuai dengan geometri yang diinginkan. Kalau proses produksi kan sudah sesuai dengan geometri yang diinginkan ya, dalam pengertian proses produksi sudah ada itu. Nah, jadi ada namanya geram. Jadi geram ini adalah sisa dari proses pemesinan ya. Sisa dari proses pemesinan. Kecepatan penghasilan geram. Artinya apa? Ketika geramnya semakin banyak dihasilkan, otomatis apa? Berarti semakin cepat produknya dibuat ya. Artinya waktunya juga semakin cepat. Ada yang ditanyakan sampai elemen dasar? Gak ada? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita masuk pada, halo, terdengar? Halo? Dengaran. Dengar ya? Iya Pak, terdengar Pak. Oke, sekarang kita masuk pada proses bubut. Proses bubut dan elemen-elemen dasar pada proses bubut. Sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan proses bubut dan elemen dasar pada proses bubut ya. Pada proses bubut ada beberapa proses yang bisa dilakukan pada proses bubut. Yang umumnya dilakukan pada proses bubut itu adalah ini ya, yang umum dilakukan orang. Nah, ini yang umum. Dinamakan dengan bubut silindrik. Jadi mengurangi diameter dari diameter tertentu yang lebih besar menjadi yang lebih kecil dari yang sebelumnya ya. Mengurangi diameter. Ini yang umum dikerjakan pada proses bubut. Ya, ini adalah depth of cut atau kedalaman potongnya ya. Seberapa dalam pahat ini memotong benda kerja. Kemudian ini adalah gerak makan namanya ya. Gerak makan nanti kita lihat elemen dasar pada proses bubut itu. Ya. Kemudian proses yang dapat dilakukan lagi pada proses bubut adalah bubut konis ya. Kemudian bubut profil juga. Jadi untuk membuat bentuk yang seperti ini ya. Bubut profil, pahatnya juga harus pahat yang sesuai dengan jenis produk yang akan dibuat. Kemudian pada proses bubut juga bisa dilakukan proses pemotongan ya. Jadi kita bisa memotong material dengan menggunakan proses bubut. Kemudian bubut alur luar, alur groove ya, alur di bagian luar. Jadi alur ini saja yang kita potong, bagian tengah ini saja. Yang ininya belakangnya ini tidak. Ya. Jadi alur namanya. Kemudian bubut muka, Kemudian ini bubut muka, jadi di permukaannya saja. Ibaratnya kalau yang ini hanya di bagian depannya ini saja yang dipotong. Jadi di permukaannya ini saja. Jadi merapikan bagian permukaannya. Ya. Kemudian bubut alur di permukaan. Jadi di bagian permukaan, kemudian dibuat alur. Ya. Kemudian bubut ulir juga bisa. Untuk membuat bentuk ulir juga bisa digunakan dengan proses bubut. Karena di mesin bubut ada parameter untuk membuat ulir. Ya. Kemudian bubut bentuk. Ya, hampir mirip tadi dengan profil ini ya. Nah, jadi sekarang profilnya berupa apa namanya? Seperti ini ya. Ada apa namanya? Seperti gigi-gigi ini ya. Kemudian juga bisa dilakukan proses pembuatan alur dalam. Pembuatan alur dalam atau memperlebar lubang ya, boring. Juga bisa dilakukan boring atau membuat alur dalam. Juga bisa
proses drilling juga bisa dilakukan di sini pada proses bubut. Tapi umumnya bubut itu bubut silindrik. Ini yang paling sering dilakukan. Ya. Ini adalah yang khusus-khusus ya, bentuk-bentuk khususnya. Juga bubut ulir. Bubut ulir. Kira-kira itu yang bisa dilakukan pada proses bubut. Mata potong pahat bubut, mata potongnya, pahatnya, dia adalah bermata potong pahat tunggal ya. Tunggal bisa berupa batangan, ini berupa batangan, kemudian dibentuk pahatnya. Ya, nanti kita akan belajar tentang pahatnya ini nanti. Ya, tentang pahatnya ini nanti kita akan belajar tersendiri tentang khusus bagian pahat. Ya. Kemudian pahatnya juga bisa berupa sisipan. Ini yang berupa sisipan. Ya, jadi dia ini apa namanya holdernya, tool holdernya ya, holder. Kemudian ini klem ini dia berfungsi untuk menahan ya, menahan dari pahat ini. Ini pahatnya berupa pahat sisipan. Ya. Jadi material ini dengan ini biasanya dia berbeda ya. Bisa juga dia yang sisipan ini dipatri ya. Jadi dia dipatri antara yang logam induk dengan antara tool holder dengan pahat sisipannya. Ya. Jadi ini bentuknya ini bentuk pahat. Kemudian ini adalah bentuk dari mesin bubutnya, mesin yang digunakan untuk proses bubut tersebut. Ya. Dapat saudara lihat di situ bagian-bagian dari dari mesin bubut ya, bagian-bagiannya banyak bagian ya. Ini namanya ini adalah spindle. Spindle ini untuk meletakkan benda kerjanya ya. Jadi ini berfungsi tempat menjepit dari benda kerja. Kemudian ini adalah tool post namanya. Tool post ini untuk meletakkan pahat tadi. Jadi pahatnya kita posisikan di sini. Ya. Kemudian ini namanya apron ya. Apron ini nanti dia untuk menggerakkan pahat ya, untuk menggerakkan pahat kiri kanan ya. Kemudian di sini untuk posisi pahat juga bisa digerakkan ini maju mundurnya ya. Ini pahatnya juga bisa digerakkan maju mundur untuk memberikan kedalaman potongnya. Jadi nanti pahatnya di sini dipasang, ini benda kerja, kemudian pahatnya nanti diberikan kedalaman potongnya untuk memotong benda kerja ya. Kemudian ini untuk menggerakkan pahat tersebut. Kemudian di sini untuk mengatur kecepatannya ya, untuk mengatur kecepatan potong. Berapa putaran dari dari spindle ini ya, berapa putarannya? Nah, ini diatur di sini ya. Nanti kalau saudara lihat mesin bubutnya sendiri di lab kita ada ya, di lab produksi. Nah, kita punya mesin bubut ya. Kemudian juga ada untuk mengatur gerak makannya. Gerak makan tadi untuk menggerakkan ini, untuk menggerakkan apron ya. Nah, itu berapa dia gerak makannya. Itu bisa diatur di sini ya. Kemudian ini lagi yang penting lagi adalah ini ya. Untuk landasan atau pergerakan dari tailstock ini tailstock ini dia berfungsi untuk menahan nanti posisi dari benda kerja. Jadi kalau benda kerjanya berukuran yang sangat panjang, ketika dia berputar nanti ditahan oleh tailstock dengan menggunakan dead center ini ya. Nah, jadinya nanti kita buatkan senternya di benda kerja. Setelah itu ditahan dengan menggunakan tailstock ini. Ya, ini dapat saudara lihat. Ini adalah bagian untuk menggerak fitnya ya. Kemudian ini
screw ya. Oke, yang penting-penting yang itu tadi, spindle ini, feed ya, kemudian apronnya, tool post, spindle ya, kemudian adalah tailstock. Kemudian kita lihat ini gambarnya. Nah, ini yang gambar, kalau tadi itu ilustrasi, ini gambarnya dapat saudara lihat ya. Ini untuk mengatur spindle ya, putaran spindlenya. Ini untuk mengatur dari apa namanya, untuk mengatur feeding ya, makannya di bawah ya. Ini untuk mengatur feedingnya, untuk mengatur putarannya di atasnya. Ini ada untuk mengatur feeding dan juga ulir di sini. Ini enggak kelihatan yang mana yang ulir. Kelihatan, mungkin ini yang ulir ya, nggak kelihatan nih yang untuk ulir. Nah, inilah yang dinamakan dengan spindlenya tadi ya, ini tailstock tadi, ini tool post ya, frontnya. Nanti di lab ini ada, ini kita punya, tapi bentuknya kira-kira hampir sama ya, cuma mereknya nanti berbeda deh ya. Baik, ini adalah elemen dasarnya ya, elemen dasar dari proses bubut itu sendiri. Pada proses bubut ada beberapa kondisi pemotongan pada proses bubut tersebut yang dapat kita atur ya pada mesinnya, atau yang dapat kita tentukan pada mesin itu. Yang pertama apa? Itu adalah benda kerja. Benda kerja ini tentu disesuaikan nanti dengan gambarnya. Saudara sudah belajar gambar kan? Sekarang juga belajar gambar scene. Jadi benda kerjanya ini tentu ada diameter awalnya. Nah, ini dapat kita lihat, ini ada ilustrasinya di sebelah kiri ya. Nah, ini ada diameter awal dari benda kerja, D0. Kemudian DM, diameter akhir dari benda kerja ya. Ini diameter akhirnya setelah dilakukan proses pemotongan. Kemudian ada LT, panjang pemesinannya. Jadi di benda kerja kita dapat menentukan 3 item di situ, diameter awal, diameter akhir, dan panjang pemotongan ya, panjang pemotongan. Panjang pemesinannya berapa ya. Kemudian dari pahatnya sendiri, ini pahatnya yang di sini, ini pahat ya, atau mata potongnya itu, di situ ada namanya sudut potong utama, atau dilambangkan di situ dengan kappa R ya. Ini K, ini kappa R. Nah, ini adalah sudut potong utama ya. Kemudian gamma 0 itu adalah sudut gram. Gamma 0. Kelihatan di sini gamma 0-nya ya. Nah, jadi dia berada di permukaan dari pahat ini. Jadi di mana di situ tempat gramnya mengalir ya. Nah, itu dinamakan dia dengan gamma 0. Nanti kita belajar nanti kita akan belajar di geometri pahat. Nah, nanti kita akan pelajari apa itu kappa R, apa itu gamma 0 ya, apa itu sudut potong utama, apa itu sudut gram, nanti kita akan pelajari. Sekarang kita lihat tentang elemennya dulu ya. Kemudian benda kerja, pahat, kemudian mesin bubutnya ya. Di mesin bubut itu ada 3 yang dapat kita atur. Yang pertama itu adalah kedalaman potong. Kedalaman potongnya atau dilambangkan dengan A itu, kedalaman potong totalnya dapat kita cari dengan menggunakan diameter awal dikurang dengan diameter akhir ya, D0 dikurang DM. Diameter awal dikurang diameter akhir dibagi 2 ya, dibagi 2. Satuannya milimeter. Jadi artinya kenapa dia ini dibagi 2 ya? Karena dalam proses bubut, nah ini adalah kedalaman potongnya. Ketika pahat memotong bagian yang sini, nanti dia akan yang bagian atas juga akan ke bawah.
Artinya 1 kali proses itu kedalaman potong yang kita berikan akan memakan benda kerja di 2 bagian ya. Jadi artinya yang ini terpotong nanti karena dia mutar, maka karena dia berputar ya, maka yang bagian dia tadi posisinya di atas juga akan berpindah ke bawah. Nah, makanya 1 kali saudara memberikan kedalaman potong pada mesin, dia akan memakan benda kerja 2 kalinya ya. Misalkan saudara memberikan kedalaman potongnya 1 mm, maka benda kerja akan berkurang diameternya adalah 2 mm. Kalau awalnya dia 20 mm, maka benda kerja akan menjadi 18 mm. Nah, itu maksudnya ya. Paham? Ada yang belum paham tentang pengertian dari A ini? Halo? Untuk kedalaman potong ini Ya, Pak. sudah paham? Untuk yang kedalaman potong, ada yang ditanyakan kenapa dia dibagi 2? Sudah paham? Oke ya, karena ini kadang-kadang ini banyak yang nggak paham ini, karena kemarin ada beberapa mahasiswa melakukan perhitungan terhadap mesin bubut ini, dia tidak paham gitu ya. Nah, yang A-nya itu yang mana, kedalaman potong yang dimaksud itu yang mana. Jadi dia tidak tahu kedalaman potongnya itu. Oke, sudah ya, sudah paham ya. A-nya itu dia 2 kali dari sini dan di atas ya. Karena kan dia motong kan. Kemudian gerak makan. Satuannya milimeter per putaran. Jadi gerak makan dia bergerak searah dengan pahat ya. Nih F, ini gerak makan. F-nya dia searah dengan pergerakan pahat. Kemudian putaran poros utama atau putaran spindle ini dia. Putaran dari pahatnya dari benda kerjanya. Seberapa dia benda kerjanya itu berputar. Itu yang bisa kita setel pada mesin bubut. Jadi pada mesinnya yang bisa kita setel ada 3 ya. Yang pertama kedalaman potong, yang berikutnya gerak makan, dan yang berikutnya lagi adalah putaran poros. Kemudian ada lagi yang perlu dihitung di situ adalah lebar pemotongan. Seberapa lebar pemotongannya? Atau dilambangkan dia dengan B. B itu sama dengan A per sin kappa R. Lebar pemotongan itu adalah ini ya. Lebar pemotongan dari mata pahatnya karena bentuk mata pahatnya seperti ini. Jadi dia lebarnya itu B ini dapat dihitung dengan A, ini A ya. Jadi ntar ini mungkin bisa Bapak tulis. Karena ini nggak bisa di ini. Jadi ini lebarnya ya. Lebarnya itu miring gini. Kemudian ini adalah A-nya ya, A-nya gini. Ya. Kemudian ini adalah sudutnya, nah, sudut kappa R-nya. Jadi mau kita menentukan lebarnya ini, nah, B ini B ya, ini B-nya yang ini ya, B, ini B ini yang miring, B ya. Sorry, ini kurang jelas B-nya. Untuk menentukan B ini sudut, yang ini diketahui ya. Ini adalah A ya. Ada sudut, tentu kita bisa menentukannya dengan kita bisa menentukan seberapa nilai dari B ini. B kalau kita lihat dia adalah sudut yang apa namanya? Ini sisi miring ya. Ini yang dapat kita tentukan dia sisi miring berarti adalah sin dari ini. Oh iya, sorry, salah ini. Bentar. Salah ya posisinya ini B ini. Sudut kappa R berarti dia bertolak belakang. Oh ya, berarti dia gini ya. Sorry tadi salah itu. Ini ya.
Kemudian sudut KPR-nya, berarti kalau dia posisinya di bawah, tentu dia bertolak belakang ya. Berarti dia ke sini ya, ke sini. Sorry, Bapak kurang bisa ini. Bentar ya. Bapak nggak bisa nulis ini. Intinya adalah dia ini ya, ini B-nya, ini sudutnya. Sudutnya dia kan bertolak belakang. Berarti sudut KPR-nya itu dia menjadi ke sini dia. Antara ini dengan ini dia. Jadi sudut KPR-nya ke sini dia. Sudut KPR-nya jadinya di sini dia. Karena dia bertolak belakang. Sedangkan A-nya yang ini dia yang berdiri ya. A-nya yang berdiri. Ini. Sudutnya di sini. Ini A-nya. Ibarat ini B-nya, jadi sudut ini kan bukan sudut di dekat, sudut di depannya. Jadi sudut dia rumusnya adalah sin. Jadi sin KPR itu adalah A per B ya. Karena yang ditanya itu adalah B, A per B. Jadi karena B yang ditanya tentu A per sin. Ya. Sin dari sudut KPR. Kemudian tebal geram sebelum terpotong ya, tebal geram sebelum terpotong. Tebal geram sebelum terpotong dilambangkan dengan H. H. Jadi sebelum dia terpotong oleh pahat, berapa tebal geramnya? Nah, ini dia H-nya itu. Ini pahatnya ya. Ini kita perbesar dari sini ke sini. Ini geramnya yang belum dipotong oleh pahat. Ini gram yang sudah terpotong ini. Ini HC ini yang sudah terpotong. Ini yang belum terpotong. Yang belum terpotong ini dapat kita cari dengan rumus F dikali sin KPR. Jadi F ini adalah gerak makan dikali dengan sudut sin KPR. Ya. Silakan, ada apa Bambang? Raise hand. Bambang Kurniawan, ada apa? Bambang Kurniawan? Bambang Kurniawan, ada apa? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak kita cukupkan ya, karena Bapak mau seminar ini. Tidak, Pak. Kita cukupkan sampai di sini ya. Berarti kita sampai elemen dasar dari proses bubut. Oke, elemen dasar baru sampai ini ya, tebal geram. Baik, sebelum ini mau di absen dulu ya. Ini Bapak simpan aja ininya, apa namanya ini. Yang ada videonya yang masuk ini. Kalau kita simpan ini Bapak rekod ya. Jadi kalau yang direkod itu hanya yang videonya yang tampil aja. Kalau videonya nggak tampil ya nggak terekod dia ya. Jadi kalau ada videonya yang ditutup, nanti dia nggak tampil ya. Nggak nampak nanti orangnya, berarti dia dianggap tidak hadir nanti. Siapa ini? Andes, Fazabik, ini nggak kelihatan. Oke, Rohul Iza nggak nampak orangnya ya. Udah buka kamera Pak. Ya kalau pas Bapak ini nggak kelihatan nanti ya, berarti dianggap nggak hadir dia nanti. Oke ya. Nah, silakan buka semua biar kelihatan nih, biar nampak wajah-wajah gantengnya. Muhammad Fau ini siapa ini? Enggak ada ini. Fawaz ya. Fawaz. Ren ini siapa? Rendra, Andes, Anugrah, Ahul Iza. Ini saudara udah apa namanya? Udah ikut ini berarti ya? Udah ikut PMB ya? PMB mesin ya? Karena kepalanya udah buat. Iya Pak. Buta semua. Mulai. Tapi ini dari rumah saja berarti. Online, tidak datang ke kampus ya. Dari rumah berarti. Datang ke kampus. Kegiatannya di kampus atau di rumah? Online untuk PMB-nya, Pak. Online. Iya, Pak. Ya, oke ya, kita cukupkan. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.